Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ayat ini banyak ya, yang bahkan lafalnya sama persis itu banyak ya di ayat-ayat lain di dalam Al-Quran ini tentang berinfaklah kalian sebelum datangnya hari, ya, bukan hanya hari kiamat. Tapi kiamat yang dimaksud di sini kiamat sughra maupun kiamat kubro ya. Yaumun di situ kita maknai begitu. Tapi sebelum itu kita mulai dari awal dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil apa? Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman minggir dulu. Ya, ini panggilan buat orang yang beriman. Kenapa? Karena bahasan selanjutnya adalah bahasan yang tidak pakai pertanyaan. Memang yakin kamu akhirat ada? Tidak pakai pertanyaan gitu. Karena bahasannya bahasan orang yang sudah iman. Jadi bahasan orang yang belum beriman beda lagi nanti. Panggilannya beda lagi. Nah ini panggilan orang beriman berarti sudah pasti untuk orang-orang yang sudah yakin bahwa akhirat itu ada. Bahwa Allah itu benar. Bahwa janji surga neraka itu benar. Bahwa Quran itu hak. Itu pentingnya ditekankan di sini. Makanya yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kemarin sampai ada 177 kamera ini. Ini masih naik, 144 ini masih belum. Saya tanya sekarang, dulur-dulur yang ada di depan kamera laptop, HP atau apapun ini, ketika ayat 254 memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilannya siapa sih? Siapa yang manggil ini? Allah. Allah, Gus. Allah. Lalu misalnya Allah di ujung jalan sana, sampean di perempatan, dipanggil. Oi, orang-orang yang beriman. Kan ada orang banyak lewat tuh. Ada orang banyak lewat. Oi, orang-orang beriman. Gitu. Ada panggilan dari ujung jalan sana. Sama ini termasuk yang noleh atau yang enggak? Yang noleh, Gus. Insya Allah. Ayo. Noleh. Noleh tak sampean? Insya Allah. Ini benar loh ya. Nanti soalnya pertanyaan selanjutnya harus dijawab juga. Apakah sampean sekali lagi, kan ini ibaratnya gini ya, ibaratnya apa, orang lagi berjalan banyak itu. Kalau sekarang ya jalan dalam kehidupan detik ini yang hidup lagi bernafas itu ya sedang berjalan ini 7 miliar orang. Ada 7 miliar orang. Lalu ada panggilan, oi, orang-orang beriman gitu kan. Sama noleh enggak? Noleh, Gus. Lagi karena Pak Majukan yang paling semangat melete bilang noleh. Kan gini tak tanya. Misalnya nih, yang namanya Abdullah itu orangnya tingginya 180 cm, kulitnya sawo matang, hidungnya mancung, matanya bulat, cambangnya nggak terlalu banyak. Orangnya kalau jalan tegap. Nah, itu ciri-cirinya. Namanya Abdullah. Pokoknya orang yang namanya Abdullah itu ciri-cirinya begitu. Nah, ada 1 juta orang lagi lewat.
Ada beberapa orang yang cirinya begitu, ada yang enggak. Nah, sampean ketika itu, pokoknya orang yang cirinya begitu berarti dia Abdullah gitu kan. Maka kira-kira kalau di situ ternyata ada orang yang tingginya cuma 160, dia enggak punya cambang, kulitnya bule, hidungnya enggak mancung. Ketika ada tanya, Abdullah, dia noleh enggak? Kalau noleh ya itu Abdullah gitu, Gus. Loh, piye nggak ngerti pertanyaan nih. Om ajukan. Kalau kriteria Abdullah itu adalah orangnya tingginya 180 cm, hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya bulat, sedikit ada cambang. Nah, itu di kumpulan banyak orang yang begitu, tapi beberapa orang enggak begitu. Nah, ada orang yang sampean misalnya Pak majukan tingginya 160, hidungnya ya enggak mancung, kulitnya ya coklat. Ketika ada panggilan, yang pokoknya yang dengan ciri-ciri Abdullah, ke sini gitu. Sama noleh enggak? Ya enggak lah, Gus. Gak merasa yang enggak gitu. Lah iya. Ya. Sekarang kita lihat orang-orang yang beriman, ciri-cirinya itu apa coba? Satu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, itu sering bergetar hatinya, kharru sujada wa bukian. Kharrun bergetar, sujadan bersujud, wa bukian dan nangis. Itu ketika sering dibacakan ayat Al-Quran. Orang yang beriman itu hatinya lembut sekali. Orang yang beriman itu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang yang beriman itu hanya jiwanya telah dibeli Allah. Kan gitu. Dan banyak lagi ciri-cirinya orang beriman. Orang beriman itu tata jafa junubuhum anil madhaji'i. Pinggang mereka, rusuk mereka itu jauh dari pembaringan. Artinya banyak menghabiskan malam-malam mereka untuk tahajud. Nah, terus dipanggil ini di ayat ini. Ciri-cirinya begitu nih. 253. Hai orang-orang yang beriman. Sampai noleh enggak? Kok diam? Bapak juga diam. Woi, kok diam? Loh, siapa? Itu yang tak bacakan, tak tunjukkan ya ayat-ayatnya. Gus, masa aku nggak disebut beriman? Oke, kita menyebut diri sedang menuju keimanan yang sempurna saja. Oke? Iya, insya Allah lah dengan kita ngaji ini kan satu di antara ikhtiar kita ya untuk mengimani firman Allah. Oke, anggap saja yang 158 kamera ini adalah orang-orang beriman. Mudah-mudahan ya, kita anggap begitu ya. Nah, sekarang dipanggil nih. Wahai orang-orang beriman, wahai Pak Mukhlisin, wahai Pak Majukan, wahai Pak Komar, siapa aja nih? Wahai Pak Suryono, wahai Bu Sutarmi, semua ini orang-orang yang beriman. Karena bahasannya beriman, orang beriman itu orang yang ketika sudah diputuskan Allah, diperintah Allah itu tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Ya, kecuali sami'na wa ata'na. Sepakat buatan itu? Ayo, sepakat enggak? Kalau apa orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah itu waqalu sami'na wa ata'na. Nah, coba itu dibuka di surat Al-Baqarah. Nanti kita pelajari juga, tapi biar yakin. Surat Al-Baqarah ya terakhir.
ayat 285. 285. Sampun ketemu ayat 285. Oke. Coba yang tadi belum baca, sekarang baca ayatnya aja. Trên cơ. Sudah, ya baca, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Rasul Ya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun rasul dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Shadaqallahul azim. Nah, itu jelas bahwa orang-orang yang beriman itu kalau sudah beriman itu ketika diperintah itu hanya ngomong sami'na wa ata'na. Ya. Artinya ketika ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman. Ketika sudah ada begitu, maka tidak ada lagi pilihan untuk tak pikir-pikir dulu. Tidak ada sami'na wa pikir-pikirna. Oke, sepakat ya? Lah sekarang ternyata perintahnya itu gini, anfiqu mimma razaqnakum. Nah, itu dipotong di situ dulu. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Apa yang kami rizkikan. Lalu apa sih yang diinfakkan itu? Ternyata kalau orang beriman, mimma itu, ya mimma sebagian dari apa? Itu ternyata mimma tuhibbun. Mimma tuhibbun. Sebagian dari yang kamu cintai. Jadi bukan yang receh-receh. Gitu loh. Bukan yang bekas-bekas, bukan. Gitu ya. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 92. Enggak. Di surat Ali Imran ayat 92, gantian yang belum. Monggo. Izin, Gus. Silakan Bu Ririn. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Oke. Menguatkan apa yang dibaca Bu Ririn, coba dibuka juga bahwa orang beriman itu memberikan harta yang dicintai di surat Al-Baqarah ayat 177. Yang kemarin sudah kita kita pelajari. Monggo. Tapi nanti potongannya karena panjang itu. Yang belum baca. Biar juga belajar melihat anatomi Al-Qur'an. Monggo. Permisi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya.
yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Nah, di situ disebutkan lagi-lagi apa? Yaitu wa'atal mala ala hubbihi. Dan memberikan almal di situ, harta hubbihi yang dicintainya. Jadi kalimatnya di sini anfiqu mimma razaqnakum. Tadi kan kita sudah bilang ciri orang beriman itu gini, oke, sampean masuk. Lalu ciri orang beriman itu satu diantaranya ketika ada perintah Allah langsung sami'na wa ta'na. Sekarang sudah sami'na belum? Sudah mendengar belum? Sudah? Oke. Sudah. Wa ta'na enggak? Loh, kalimatnya di sini ternyata mimma razaqnakum, infakkanlah. Kenapa kalimatnya mimma razaqnakum? Itu bukan rizkimu. Itu bukan hartamu. Itu bukan duitmu. Itu bukan mobil rumahmu. Itu bukan sawah tanah tambak pabrikmu. Itu mimma razaqna. Nah, itu nahnu. Nahnu itu kami itu Allah. Jadi duit yang ada di saldo rekening kita, sertifikat itu, emas itu, ternak itu, sawah ladang itu, dudunggonmu, it's not belong to you, my man, mas bro. Itu kalimatnya Allah, diklaim Allah, rozaknakum, yang kami rizkikan kepadamu. Nah, kita kadang ya, kalau misalnya bertamu ke rumah orang, waduh, sampean luar biasa hebat gitu ya, keren, sukses ya. Kita itu sering begini, semua ini titipan Allah. Apa? Coba kalimat terakhir tadi, titipan Allah. Itu ya. Sapi ini Pak Majukan yang bau besar, bau gemuk, 2 itu titipan siapa Pak Majukan? mulai takut dia, takut selanjutnya. Enggak, titipan Allah. Lalu Allah perintah gini, anfiqu mimma razaqnakum, wahai Majukan, infakkanlah sebagian dari harta yang kamu cintai itu, yang aku titipkan kepadamu itu. Sekarang lagi di Denpasar bangun madrasah sanawiyah, belum punya tanah, wes nang urunan sana. Katanya sami'na wa ta'na, ayo. Nggak berani nyalakan mikrofon dia. Nah ini jadi makanya panggilan di awal tadi itu adalah panggilan untuk orang beriman. Levelnya orang beriman itu udah beda sama orang yang misalnya di Indonesia kan sekarang banyak ya yang kemudian emang ada orang yang udah mati terus mengabarkan di sana ada surga neraka. Itu kan berarti nggak yakin. Jadi bahasan ayat ini sudah bukan bahasan orang-orang yang masih meragukan itu. Ini bahasan untuk orang-orang Abu Tolha yang hanya ketika dibacakan surat Ali Imran ayat 92 tadi, yang dibaca Bu Ririn tadi, langsung. Loh begitu dah ya Rasul? Loh iya. Berarti saya belum disebut benar kalau belum berikan barang yang dicintai. Iya. Langsung tergopoh-gopoh ya Rasul, saya itu punya kebun yang paling indah di Madinah, paling strategis tempatnya, paling mahal dan paling produktif, dan paling saya cintai ya Rasul. Sekarang aku serahkan kepada engkau ya Rasul. Loh, bahasannya di situ si siapa? Si orang beriman ini. Jadi belum tak lanjutkan ya. Jadi mimma itu dari apa? Dari apa kita terjemahkan sebagai surat Ali Imran ayat 92 dan kita terjemahkan lebih lanjut dari surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi bukan hanya sekedar dari yang receh dari kamu. Enggak, itu ada ayatnya lagi loh ya. Kamu jangan berinfak apa yang kamu saja memicingkan mata darinya. Dulu ayatnya sudah saya sampaikan. Ya, bersedekahlah itu khairul li anfusikum. Khairul li anfusikum itu yang baik-baik untukmu. Jangan yang remeh-remeh. Nah, kenapa? Karena itu untukmu. Masih ingat kemarin bahwa sedekah is not giving, sedekah is sending.
sedekah is not losing, sedekah is saving. Ini gitu. Jadi sedekah itu bukan memberi sampean sebenarnya, tapi itu adalah mengirim. Jadi orang yang sampean seolah-olah beri itu sebenarnya sampean titipi untuk mengirimkan bekal sampean. Sampean ketika mengeluarkan harta sekian itu sebenarnya bukan kekurangan sekian atau kehilangan sekian, tapi sedang menyimpan sekian. Nah, itu nanti konsepnya. Mimma rozaknakum, lalu rozakna nanya di situ nahnu adalah kami, berarti seluruh harta kita ini sebenarnya milik Allah. Makanya kita harus konsisten dengan kalimat ini semua titipan Allah. Ya sudah, kalau kita titipan berarti kita ini hanya tukang parkir, kita ini hanya tukang jaga gudang. Ketika Allah perintah sapimu tokno, iku sapiku kan. Nggih Gusti sami'na wa atokna. Lalu lanjutnya ini juga kalah penting. Min qabli ayyatiya yaumun. Sebelum datangnya hari. Hari di sini dimaknai dua. Kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kematian setiap jiwa. Kiamat kubra adalah hancurnya alam semesta. Berarti yaumun di sini bisa terjadi sewaktu-waktu. Ghodin bisa besok. Nah, yaumun di sini kapan? Coba dibuka di surat Al-Hasyr ayat 18. Ayo gantian yang belum baca. Al-Hasyr ayat 18. Sampun ketemu? Ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kita sedang sampai di surat Al-Baqarah ayat 253. Al-Baqarah 253 hari-hari kita ini per hari ya. Dan kita terjemahkan per kata, lalu kita kaitkan dengan ayat lain. Silakan Mas Afril. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi yang dibaca Mas Safril itu adalah wahai orang beriman, laki-laki disuruh bertakwa dan disuruh persiapan akan datangnya besok. Besok itu maksudnya apa? Hari esok. Hari setelah hari kiamat, hari setelah hari kematian kita. Jadi disuruh nyiapin sebelum datangnya itu. Ditekankan lagi di dalam surat Al-Munafikun. Coba dibaca ayat 9. Siapa yang belum, monggo. Itu penegas-penegas ini ya, biar nanti lebih mantap kita. Yang belum baca ya, gantian. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Shadaqallahul azim. Jadi ketika nyawa ditarik dari ujung kaki sampai ujung rambut, begitu nyampe di ujung tenggorokan, sentik-sentik sakaratul maut, tinggal 1-2 itu, ya sudah ditunjukkan itu, apakah siksa atau pahala, apakah neraka atau surga, sangunya kurang atau sangunya cukup. Begitu tahu sangunya kurang, dia menghadap kepada Allah itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tangguhkanlah waktu sebentar saja, jangan dicabut nyawaku. Aku tak kembali ke dunia. Apa dia bilang?
Mungkin dulu sholatku sudah, tapi sholatku mikir lain tidak bisa diandalkan ini loh ya Allah. Mungkin puasaku sudah, tapi aku masih menghina orang. Terus apa yang kamu mau lakukan? Saya tak kembali ke dunia, saya akan fa'asaddaqo, saya akan bersedekah. Makanya di situ, infakkanlah rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datangnya mati. Saya sering sampaikan kalau sampean TKI TKW itu mengirimkan sangu atau hasil usahanya di sana itu sampean pulang dulu, sangunya sampean tinggal nyuruh orang ngirim ataukah sampean di sana lalu sampean kirim sendiri? Ya ketika sampean di sana dikirim sendiri, sampean juga begitu. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini untuk menanam dikirim ke akhirat. Maka kalau sampean mau ngirim sekarang, kirim sendiri sebelum datangnya mati, sebelum berangkat pulang. Lebih yakin, jangan nunggu dikirimi orang. Nanti setelah mati, ya dikirimkan sekarang. Itu kalimatnya, ayat-ayatnya. Makanya di situ, min qabli ayati yaumul la bai'un fi. Tidak ada jual beli, dulur. Saya juga sampaikan di sini di kalimat ini ada tidak ada jual beli, ya tidak ada jual beli. Nah orang-orang nanti di akhirat dulu, ya coba dibuka di surat, coba dibuka surat Halaqah, ya coba itu. Dalam surat ada satu ayat di sana, manusia di sana itu ingin sekali bisa menebus, ya, ingin sekali bisa menebus. Dalam surat Al-Ma'arij, coba buka surat Al-Ma'arij, Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Al-Ma'arij. Monggo yang belum, silakan. Ketemu? Jin Gus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang mereka saling melihat pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menembus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarganya yang melindunginya di dunia dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Shadaqallahul adzim. Jadi itu kan ingin jual beli itu. Ingin jual beli dari Allah. Jadi ingin menebus dirinya. Tidak berguna. Bahkan dalam ayat lain disebutkan seandainya mereka punya emas sebesar gunung, lalu mereka infakkan saat itu agar mereka tidak disiksa, itu loh tidak diterima tuh loh. Tidak ada gunanya. Ini yang termasuk la bai'un. Tidak ada lagi jual beli. Nah kita diberi kesempatan oleh Allah jual beli itu sekarang. Bukan nanti. Kita diberi kesempatan Allah jual beli sekarang. Nanti bisa dibuka sendiri ya. Karena waktunya mepet. Di surat At-Taubah ayat 111 dan surat Al-Hasyr ayat 10, As-Saff ayat 10 sampai 12. Nanti bisa dibuka sendiri. Kita sudah dikasih kesempatan jual beli sama Allah. Ya, sudah dikasih kesempatan sama Allah. Oke. Wala khullatun, dan tidak ada pertalian apapun, pertalian kerabat, pertalian sahabat, nggak ada. Coba dibuka di surat Abasa ayat 34, 37. Wala khullatun, tidak ada. Monggo, tidak ada persahabatan, tidak ada pertolongan. Wala khullatun wala syafa'ah. Surat ketemu surat Abasa ayat 34, 37. Sinten Bu Amilatul Ulia yang Mbak Ul yang mau baca? Silakan Mbak Ul.
Surat Abasa Mbak Ul, artinya aja enggak apa-apa. Di surat Abasa. Baca sholat. Oh, lagi masalah. Oke. Siapa monggo? Siapa yang mau baca? Artinya mau enggak apa-apa. Surat Abasa ayat 34, 37. Izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Shadaqallahul adzim. Nah, itu loh dulur. Jadi sampean kalau mencintai anak-anak sampean, istri, suami sampean, bapak, ibu sampean, cintailah sekarang dunia akhiratnya. Tolonglah mereka sekarang dunia akhiratnya. Nanti tidak bisa. Di sana sudah tidak ada tolong-menolong, tidak ada pertalian, tidak ada apa-apa. Orang lari. Dalam ayat lain disebutkan surat Al-Kahfi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu nanti itu datang sendiri-sendiri kepadaku itu manusia. Seperti pertama kali aku menciptakan kamu. Jadi itu ya dulur ya. Ayo kita jangan sampai wal kafiruna mudzalimin itu. Orang-orang yang kafir itu orang yang zalim. Zalim itu apa maksudnya? Menganiaya diri sendiri. Maksudnya menganiaya diri sendiri. Diri sendiri gimana? Di dunia itu loh kamu siapkan rumah, kendaraan, pakaian, makanan. Kok di akhiratmu nggak kamu siapkan? Itu kan berarti menzalimi diri sendiri. Kamu itu punya dua kehidupan, ya di sini, di sana. Siapkan dua-duanya. Kalau di sini sudah beli Avanza, ya di sana belikan Avanza minimal. Kalau di sini rumahmu harga 10 juta, ya di sana minimal 10 juta. Apalagi kalau 100 atau 1 M, ya di sana begitu minimal itu tuh. Jadi, kalau dalam surat Al-Munafikun tadi jelas, itu orang-orang ingin bersedekah. Kenapa yang ditangisi tidak kok persoalan sholat puasa? Mungkin sudah, tetapi kemudian dirusak oleh dosa-dosa lain. Nah, sedekah inilah yang patut kita perbanyak dengan cara memahami bahwa itu bukan kehilangan, tapi itu adalah simpanan. Bahwa itu bukan memberi seseorang, tapi itu adalah mengirimkan lewat seseorang. Saya rasa itu ya kajian kita. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi ya. Saya per ayat saya gabungkan dengan ayat lain per kata. Jadi kita menambah ilmu, tapi insya Allah juga memantik untuk agar kita beramal. Semoga dulur-dulur yang hadir di sini duduknya selama 1 jam tadi dibalas oleh Allah dengan pahala, dibalas oleh Allah dengan peningkatan derajat, dibalas oleh Allah dengan kesehatan jasmani rohani, dibalas oleh Allah dengan keluarga yang beriman, yang saleh dan salihah, dianugerahi oleh Allah keimanan yang hakul yakin tentang dunia akhirat, tentang Allah, dibalas dan dianugerahi Allah untuk kekuatan, untuk bersedekah, untuk berinfak harta yang dicintai untuk akhiratnya ya. Mari kita saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan, karena untuk menjadi orang-orang beriman kita perlu berjamaah, kita perlu saling menguatkan antara kita, insya Allah ya. Dengan cara ngaji gini, ayo sabar. Yang tidak cocok dengan nafsu terima saja itu sebagai obat hati kita. Jangan pergi, jangan disingkirkan, tapi terimalah itu sebagai obat hati kita, karena Quran itu syifa'u lima fis sudur. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la tudhillu man tawallayt wa man tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal waba qadil hasdina man sinna fi syaitin sunna ghafara rabbana natina wa lina sabana al-qamin zalimin rabbana wa la tajana zalimin Allahumma rafa'na darajatana Rabbana amina faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka
Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana وانزلنا رحمة بعدة القتل الأمطار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ونسكنا تب علينا إنك تواب رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imam.